Selamat malam, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami, kelompok 4 dalam mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah dengan dosen pengampu Bapak Suratman SEMM. Judul PBL kami adalah Ketentuan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN di Batam. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pajak pertambahan nilai atau PPN itu merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat penting bagi negara karena memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan pembangunan ekonomi. PPN ini dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian dan merupakan salah satu instrumen perpajakan yang digunakan untuk menciptakan keadilan dalam perekonomian serta mendukung pembangunan nasional. Batam memiliki kebijakan insentif perpajakan yang mengatur perlakuan PPN secara khusus, terutama dalam hal transaksi barang dan jasa yang dilakukan dalam kawasan FTZ. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi di Batam yang berfokus pada industri, perdagangan, dan sektor pariwisata. Nah, dalam rumusan masalah yang kami ambil untuk project based learning ini, yang pertama, bagaimana ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur penerapan PPN di Batam, lalu bagaimana praktik penerapan PPN di Batam dalam transaksi barang dan jasa, terutama dalam sektor industri dan perdagangan, lalu apa dampak penerapan PPN terhadap perekonomian dan dunia usaha di Batam. Landasan teori dalam bab 2. Definisi pajak pertambahan nilai, ya. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu kegiatan ekonomi yang dipungut pada setiap tahap transaksi mulai dari produksi hingga distribusi kepada konsumen akhir. Di Indonesia sendiri, PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau UU PPN. Tarif PPN. Nah, tarif PPN di Indonesia adalah sebesar 10%. Namun terdapat beberapa pengecualian tarif atau pembebasan pajak pada beberapa jenis barang dan jasa. Misalnya, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Kemudian pembebasan atau tarif khusus untuk barang ekspor, lalu pengenaan PPN atas barang mewah, misalnya barang-barang yang termasuk kategori barang mewah seperti mobil, perhiasan, dan barang konsumsi lainnya dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi, misalnya 20%. Nah, bagaimana ketentuan perlakuan PPN di Batam? Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB yang memiliki perlakuan khusus dalam hal PPN, di mana beberapa ketentuan perlakuan PPN di Batam adalah yang pertama bebas PPN untuk barang yang diekspor, ya. Kemudian bebas PPN untuk barang yang masuk ke kawasan bebas. Lalu pengenaan PPN pada transaksi di luar kawasan bebas. Meskipun Batam merupakan kawasan bebas untuk barang-barang tertentu, transaksi yang dilakukan antara perusahaan di kawasan bebas dengan perusahaan di kawasan bebas di luar kawasan bebas akan tetap dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak luar kawasan Batam tetap terikat pada aturan pajak yang berlaku secara nasional. Lalu juga ada pengembalian PPN atau tax refund untuk barang ekspor. Tujuan dan manfaat kebijakan PPN di Batam. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk Batam di pasar global, lalu mendorong investasi untuk berinvestasi di Batam, lalu mengoptimalkan pengelolaan ekonomi yang regional. Nah, dasar hukum pajak PPN, ya. Dasar hukum untuk mengatur tentang pajak PPN itu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah,
Undang-undang PPN ini mengatur ketentuan produk pokok mengenai subjek dan objek PPN, tarif PPN, mekanisme pemungutan dan penyusutan PPN, kemudian juga sanksi administrasi dan pidana, lalu pengenaan PPN pada impor. Masuk pada bab 3 yaitu pembahasan. Ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur penerapan pajak pertambahan nilai di Batam. Landasan hukum PPN di Indonesia, ya misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, ya mengatur mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif dan kewajiban pengusaha untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian peraturan juga Menteri Keuangan nomor 147 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan PPN di kawasan perdagangan bebas. Kemudian perlakuan PPN di Batam ini berdasarkan peraturan terkait, ya misalnya ekspor dan impor. Batam diberi status kawasan perdagangan bebas, yang berarti barang yang diekspor dari Batam ke luar negeri atau yang diimpor ke Batam dari luar negeri tidak dikenakan PPN. Dan kemudian kegiatan perdagangan antara Batam dan wilayah lain di Indonesia. Barang atau jasa yang diperdagangkan di dalam Batam, ya, atau antara pengusaha di Batam dengan konsumen lokal dapat dikenakan PPN. Namun jika barang dan jasa tersebut adalah barang yang dikecualikan dari PPN berdasarkan kebijakan pemerintah, maka PPN tidak dikenakan. Lalu pemungutan PPN di Batam. Nah, PPN ini dikenakan pada transaksi barang dan jasa yang dikonsumsi di Batam oleh konsumen lokal yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, transaksi yang dikecualikan adalah beberapa barang dan jasa yang bersifat vital atau mendukung kegiatan ekonomi tertentu, seperti barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan ekspor ataupun sektor investasi, mungkin mendapat fasilitas pembebasan atau pengurangan PPN. Contoh, barang yang dikecualikan dari PPN adalah alat-alat produksi yang digunakan untuk kegiatan industri dan investasi di Batam. Nah, dampak penerapan PPN terhadap perekonomian dan dunia usaha di Batam. Penerapan PPN di Batam memiliki dampak yang beragam terhadap perekonomian dan dunia usaha, baik positif maupun negatif. Secara keseluruhan, PPN memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah, mendukung daya sektor saing ekspor, serta mengurangi biaya investasi bagi sektor industri. Namun, penerapan PPN juga menambah biaya operasional bagi pengusaha lokal, berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, serta menambah beban administrasi bagi pengusaha khususnya UKM. Nah, kesimpulan dari PBL ini, makalah tentang ketentuan perlakuan PPN di Batam biasanya akan membahas aspek-aspek spesifik terkait implementasi, ya, kebijakan dan tantangan dalam penerapan PPN di wilayah yang memiliki status khusus seperti Batam. Berikut adalah poin-poin yang kemungkinan terdapat dalam kesimpulan. Yang pertama adalah status khusus Batam. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas memiliki ketentuan perlakuan PPN yang berbeda dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Barang atau jasa tertentu yang keluar masuk Batam sering kali mampir dari PPN untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan. Lalu kebijakan PPN di Batam. Kebijakan PPN di Batam ini adalah barang dan jasa yang bertransaksi di kawasan FTZ bebas PPN. Lalu PPN dikenakan pada barang yang keluar dari kawasan Batam ke wilayah lain di Indonesia. Dan prosedur pengawasan dan pemungutan PPN memerlukan koordinasi yang ketat antara instansi pemerintah dan pelaku usaha. Untuk dampak ekonomi, perlakuan khusus PPN mendukung aktivitas ekonomi di Batam seperti investasi luar negeri dan perdagangan internasional. Baik, demikian saja presentasi dari saya dari kelompok 4. Semoga bisa dipahami, ya, apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga
Tutur kata saya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Selamat malam dan terima kasih.